Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Setiawan. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan 1-4 mata kuliah akomodasi dan restoran untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dunia pariwisata adalah dunia universal, jadi siapapun akan menyatakan sama bahwa pariwisata itu adalah kebutuhan umat manusia di seluruh dunia. Faktor yang paling dominan dalam pariwisata adalah faktor manusia, karena segala sesuatu tidak akan berfungsi tanpa campur tangan manusia. Salah satu contohnya yaitu keindahan alam seperti pantai yang berpanorama indah. Tanpa dibenahi atau ditata manusia, maka fasilitas sarana prasarananya hanyalah sebagai pembatas antara lautan dan daratan. Unsur yang terlibat dalam industri pariwisata yaitu meliputi 1. Akomodasi, 2. Jasa boga atau restoran, 3. Transportasi, 4. Tempat penukaran uang, 5. Atraksi wisata, 6. Cenderamata, 7. Biro perjalanan. Kriteria klasifikasi hotel di Indonesia secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain faktor bintang atau tingkatan dari hotel, faktor tujuan pemakaian, faktor lokasi, faktor daya jual dan perencanaan penggunaan, faktor jumlah kamar, faktor ukuran hotel, faktor lamanya tamu menginap, faktor kegiatan tamu selama menginap, dan jenis tamu yang menginap. Akomodasi dan tata geraha. Akomodasi dan tata geraha atau skipping adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan, karena pada kenyataan ini antara front office dan housekeeping melakukan kegiatan yang mengarah pada suatu tujuan akhir yang sama, yaitu memberikan pelayanan terhadap tamu, khususnya pelayanan terhadap kamar dan berbagai fasilitas di dalamnya. Jenis-jenis akomodasi dapat dibedakan ke dalam berbagai aspek, yaitu aspek bentuk bangunan, aspek pelayanan, aspek klasifikasi, aspek tempat, dan aspek jumlah kamar. Tata geraha atau skipping adalah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapihan, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, juga area umum lainnya, agar seluruh tamu dan karyawan dapat merasa aman dan nyaman berada di dalam hotel. Penerimaan tamu dan pemesanan kamar. Penerima tamu adalah salah satu bagian dari operasional dari sebuah hotel, yang mana tugas utama dari bagian tersebut adalah menerima tamu. Tugas seorang penerima tamu yaitu menyambut kedatangan para tamu yang akan di-check-in dan memprosesnya dengan efisien, tepat, cepat, ramah tamah, dan penuh sopan santun, sehingga tamu memperoleh kesan yang baik. Terdapat dua cara prosedur check-in. 1. Prosedur check-in secara manual. 2. Prosedur check-in secara komputerisasi. Tugas pokok seorang petugas pemesanan yaitu melakukan penerimaan pemesanan kamar sehari-hari secara akurat dan efisien, berdasarkan pada standar serta prosedur yang berlaku. Penanganan kedatangan tamu rombongan. Tamu rombongan adalah tamu yang datang ke hotel untuk check-in dalam jumlah lebih dari 1 orang, yang disebut rombongan. Minimal adalah 8 kamar dengan jumlah 15 orang. Tamu rombongan ini bisa dikirimkan oleh biro perjalanan, maskapai penerbangan, atau perusahaan swasta atau milik pemerintah. Pihak yang terkait dengan kedatangan rombongan antara lain pihak hotel dan travel agent, company atau airlines. Tahap dalam proses penerimaan tamu rombongan antara lain pihak luar, travel agent, company atau airlines akan melakukan pemesanan dengan berbagai cara, dengan disertai daftar nama rombongan. Setelah itu, pihak hotel akan menindaklanjuti dengan memasukkan data ke dalam grup reservation form, dan yang terakhir adalah grup rooming list. Penjelasan umum mengenai kupon makan. Kupon makan ini biasanya hanya dipergunakan untuk makan di coffee shop sesuai dengan perjanjian makan yang ada di dalam pemesanan. Anggota rombongan harus makan sesuai dengan waktu dan jenis makanan yang ditentukan dalam meal kupon tersebut. Oleh karena itu, apabila ada anggota rombongan yang makan di luar perjanjian, akan dikenakan biaya. Cara penggunaan meal kupon di coffee shop. 1. Tamu sebelum mendapatkan atau mengambil makanan harus menunjukkan meal kupon kepada
waiters. 2. Menggunakan kupon tersebut dengan tanggal, jenis makanan, dan waktu makan. Proses rombongan meninggalkan hotel. Pada saat check-out, biasanya para anggota rombongan akan ditemani oleh tour leader. Para anggota harus tetap datang ke front office kasir untuk menyelesaikan bilnya. Karena tamu yang mempergunakan fasilitas hotel di luar perjanjian, maka akan dikenakan pembayaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.